Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Guru Madrasah Mata Pelajaran Umum Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Musyakirah dengan NIM RTA 2G 225176, peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Mata Pelajaran Umum Kementerian Agama tahun 2025. Mata pelajaran kimia yang akan melaksanakan ujian kinerja di Madrasah Aliyah Negeri Wajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut KTP saya. Saya merupakan mahasiswa PPG di LPTK Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan ujian kinerja pada hari Senin 25 Agustus 2025 yang bertempat di ruang lab IPA Manwajo dengan materi pelajaran pengenalan alat-alat laboratorium kimia. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji dan selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Jadi saya minta satu orang untuk memimpin doa. Pada Zulkifli, silahkan memimpin doa untuk hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran ya, kita sudah berdoa. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran satu persatu ya. Ibu. Yang tidak hadir tolong dibilang tidak hadir ya. Ainun Al-Qadri? Hadir Bu. Anissa Fitria? Hadir Ibu. Atisha Anwar? Sakit. Sakit ya. Fadil? Hari ini kita akan belajar tentang alat-alat di laboratorium kimia. Oke, ini. Menurut kalian, apa yang terjadi jika kita tidak tahu fungsi alat-alat di laboratorium dan menggunakannya sembarangan? Akan meledak. Ya, betul. Bisa saja meledak. Seperti ini. Sebelum kita masuk di pelajaran, ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah tentang pemahaman bermakna. Kenapa kita harus pemahaman bermakna? Gunanya adalah kalian tahu kenapa saya mau belajar ini, apa manfaatnya, apa maknanya, apa gunanya saya mempelajari materi alat-alat laboratorium. Di sini pemahaman bermaknanya adalah memahami fungsi dan cara kerja alat-alat laboratorium adalah langkah awal yang krusial untuk melakukan praktikum dengan aman dan efektif. Pengetahuan ini menjadi dasar untuk mengembangkan keterampilan ilmiah dan berpikir kritis. Pemahaman ini juga bisa membantu kalian mengaitkan teori yang dipelajari dengan praktik nyata di laboratorium. Adapun tujuan pembelajaran akan dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah kalian peserta didik mampu menjelaskan nama dan fungsi dari berbagai alat laboratorium dasar yang sering digunakan. Peserta didik mampu mengklasifikasikan alat-alat laboratorium berdasarkan fungsinya. Misalnya alat ukur, gunanya untuk apa? Alat pemanas, alat penampung. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara jenis alat dengan prosedur keselamatan kerja. Peserta didik mampu mengevaluasi efektivitas penggunaan alat laboratorium, misalnya membandingkan akurasinya, cocok atau tidak, akurat atau tidak. Kemudian yang terakhir, peserta didik memiliki kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja. Itu menjadi langkah awal kalian untuk menjadi seorang ilmuwan. Ilmuwan yang handal sehingga tidak sembarangan menggunakan alat-alat laboratorium. Pelajaran
kita ice breaking dulu ya, supaya kondisi kalian semangat untuk belajar ya. Silahkan berdiri. Oke, silahkan berdiri. Tolong simpan satu pulpen di atas meja kalian. Oke, ini instruksinya ya. Ini instruksinya ya. Perhatikan. Kalau saya bilang boom, kalian tepuk meja. Kalau saya bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau saya bilang pen, kalian rebutan ambil pulpen. Oke, ya. Kita seimbang ya. Siap, kita mulai? Oke. Dimulai ya. Ya, Bu. Clap. 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 Boom. Boom. Clap. Pen. Sekarang saya akan bagikan kelompok ya. Bagikan kelompok, silakan bergabung kelompok 1, kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ini adalah beberapa alat-alat laboratorium. Silahkan kalian amati, kemudian kira-kira apa fungsinya. Nih. Oke, kira-kira cocoknya yang di sini itu yang mana? Yang mana yang mirip, yang sama? Yang itu. Oke. Ini apa namanya? Apa bacanya? Yang mana tadi kita bilang mirip? Oke, apa namanya? Flash. Oke. Oke, kita perhatikan. Silahkan kembali, kita perhatikan. Oh iya, ini namanya flash. Sama ya. Dalam bahasa Inggris dia bilang flash, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya Erlen Meyer. Dalam bahasa Indonesia ini namanya Erlen Meyer. Kira-kira fungsinya apa ya? Untuk menampung cairan. Ah, betul. Untuk menampung cairan. Jadi pasti ada. Kalau bentuknya begini pasti ada, bisa dimasukkan cairan ya. Kalau bentuknya seperti ini bisa dimasukkan cairan. Ini kira-kira apa? Beker kecil, betul. Ini beker kecil. Sama tuh. Sama kan? Cuma yang berbeda adalah ukurannya. Ini ukurannya adalah 250 mili. Ini ukurannya 100 mili. Sama-sama besarnya. Oke, sekarang pertanyaan lain yang muncul di kepala tak tentang ini. Masih ada? Siapa? Oke. Apa pertanyaannya? Apa yang muncul di kepala tak setelah melihat ini? Apakah alat-alat laboratorium terbuat semua dari kaca? Oh ya. Karena rata-rata tadi Ibu ambil contohnya kaca ya. Tidak semua alat-alat kimia itu terbuat dari kaca. Ada yang terbuat dari porselen, seperti ini terbuat dari porselen. Ada yang terbuat dari besi. Ada yang terbuat dari stainless steel, ya. Ada yang terbuat dari kayu. Jadi tidak semuanya terbuat dari kaca. Setiap benda ini memiliki fungsinya masing-masing. Perbedaan ukurannya dengan menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Jadi setiap ini semakin kecil berarti semakin sedikit cairan yang ditampung, semakin besar berarti semakin banyak cairan yang ditampung. Penggunaannya hati-hati. Oke, saya akan bagikan lembar kerjanya. Ya, di belakangnya ada double tip. Nanti silahkan ditempel di sini, terserah urutan gambar alatnya seperti apa, urutannya boleh beda-beda. Ya, nanti kalian tentukan nama alatnya apa, bahan pembuatnya apa. Tadi ada beberapa yang sudah saya jelaskan. Kemudian fungsinya apa? Dan yang terakhir, kenapa alat ini harus diperlakukan dengan hati-hati ya. Jadi kalian boleh gunting, jangan lupa tulis kelompok dan nama anggotanya ya. Sambil saya bagikan itu, saya akan bagikan beberapa alat-alat supaya bisa kalian lihat langsung alat-alatnya. Bagi yang ada beberapa anak yang tidak bisa paham kalau dia tidak lihat langsung alat-alatnya, dia tidak pegang. Jadi saya bagikan langsung ya alat-alatnya supaya kalian lihat langsung. Oh, ini alatnya. Yang butuh membaca ini. Yang butuh membaca ini Ibu printkan ya. Ibu, oke. Yang mau nonton ini, silahkan scan QR sini. Buat yang menonton, ini bisa di-scan untuk melihat videonya
alat-alatnya. Itu bisa kalian scan yang ini. Buat yang suka menonton silahkan scan. Buat yang suka membaca silahkan baca materi yang ibu bagikan sambil teman-temannya kerja, supaya yang suka praktik kita kasih praktik, kita praktik sambil kalian lihat betulkah fungsinya seperti itu. Oke, yang suka praktik boleh goyang, yang suka membaca bisa silahkan kerja. Oke, yang suka praktik saya mulai ya. Tolong satu orang silahkan ambil air. Kira-kira kalau mau ambil air pakai yang mana? Oke, betul. Silakan satu orang ambil air di wastafel sana. Hati-hati pecah ya. Oke. Ingat, hati-hati pecah. Oh ya, yang butuh tisu kalau kotor boleh diambil. Ada di depan. Ibu simpan di tengah ya. Yang butuh tisu. Oh ya, tolong ambil satu bersih. Yang butuh tisu, jangan sampai mejanya kotor. Usahakan setiap melakukan suatu kegiatan praktikum, usahakan mejanya selalu bersih untuk menghindari kontaminasi. Jadi mejanya selalu bersih. Yang butuh tisu ibu simpan di tengah tisunya. Kalian boleh. Oke. Nah, lanjut ya, yang suka praktikum sambil tunggu teman. Yang suka baca silahkan baca, yang suka nonton silahkan nonton, bantu temennya kerja. Yang suka praktikum baru bisa paham kalau praktikum kita praktikum. Oke. Ini garam. Ya. Saya mau garamnya, ini garam kasar ya. Saya mau garamnya dihaluskan. Oke. Kalau kalian mau menghaluskan tadi pakai apa? Ini. Apa namanya? Mortar. Dan mereka selalu satu pasang loh, tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan tidak jadi. Mortar dan pestle. Oke, saya bagikan garam. Ingat dihaluskan ya garamnya. Ini apa namanya? Tadi ini apa namanya? Gelas ukur. Oke, saya mau kalian ambil 5 ml. Kalau 5 ml itu yang di mana? Antara 4 dan 6 atau 6 dan 8? 4 dan 6. Di sini ada panjang ya, 4 dan 6. Silahkan ambil menggunakan pipet tetes. Perhatikan cara menggunakan pipet tetes yang benar ya. Anggaplah ini pipet tetes ya. Ini pipet tetes. 3 tangannya. Simpan pipet tetesnya di sini. Tutup pakai 3 jari. Kemudian 2 jarinya untuk memencet yang di atas. Gunanya apa? Gunanya apa Ibu? Pencet pakai jari telunjuk nak. Pakai Fahril pakai jari telunjuk. Fadil pakai jari telunjuk sama ibu jari. Betul. Pakai jari telunjuk. Ya pencet dulu baru kasih masuk. Gitu ya. Sampai 5 ml. Kenapa Bu begitu caranya? Kenapa tidak dikasih begini saja Ibu? Beda. Kalau dikasih begini bisa jatuh. Pecah. Guna ketiga tangannya ini untuk menahan. Untuk ini untuk yang ininya. Ya. Oke, 5 ml. Bu, bagaimana ditahu Bu yang mana 5 ml? Tadi sudah jelas bilang, 5 ml-nya itu sampai sini. Bu, bagaimana caranya ditahu bilang sampai Mika atau tidak? Perhatikan ya. Misalnya ini gambar gelas ukurnya. Dikatakan pas 5 ml itu, perhatikan, dikatakan pas 5 ml itu kalau garis bawahnya pas di garis, harus garis bawahnya ini yang pas di garis, baru dikatakan 5 ml ya. Bukan garis atas ya, bukan yang atas ini, yang bawah baru dikatakan. Melihatnya itu jongkok ya, supaya matanya selurus dengan gelas ukurnya. Oke. Sudah halus? Sambil tunggu temennya. Sudah halus? Bukan dicobek ya. Beda loh suaranya, Ibu bisa dengar. Oh, ini yang menumbuk
ini yang menggerus. Coba Ibu cek, sudah halus atau belum? Kasih turun ininya ya. Iya. Yang sebelah sini coba Ibu cek. Oh, masih sedikit lagi, kasih turun sayang. Ya. Oke. Sedikit lagi. Sampai halus ya. Bagus Farhan. Sudah halus. Oke. Yang mana yang digunakan ya? Halus. Coba Ibu lihat. Permisi sebentar. Oh, sedikit sekali. Lagi sedikit. Oke. Yang mana yang digunakan untuk mencampur larutan? Tadi. Yang mana? Kalau itu tadi apa namanya? Spatula. Yang mana yang untuk mencampurkan larutan? Apa namanya? Erlenmeyer. Oke. Silakan masukkan garamnya ke dalam Erlenmeyer menggunakan spatula. Spatula itu fungsinya mirip sendok ya. Pergunakan alatnya dengan hati-hati. Ya sayang, boleh. Oh, kalau ini namanya kayak tongs tadi. Penjepit tabung reaksi. Nah, sepatu ini mirip tongs. Nah, boleh tongs, boleh penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi. Ya, betul sekali caranya. Ya, yang satu pegang ya, betul. Di situ gunanya koordinasi dengan teman ya. Satu pegang supaya tidak lari-lari. Spatula itu fungsinya mirip sendok. Nah, yang sudah masuk, silahkan masukkan air yang tadi diambil 5 ml ke dalam Erlenmeyer. Perhatikan cara menggunakan Erlenmeyer. Tidak boleh dipegang begini. Kalau dipegang begini, kenapa Ibu? Kalau full cairannya kita tidak bisa lihat yang di sini. Jadi tidak boleh dipegang begini. Tidak boleh juga begini. Kalau begini bisa jatuh. Bagaimana pala Ibu yang benar? Nah, 3, 2 itu di belakang. Jari manis dan jari kelingking itu di belakang. Jari tengah di tengah mengikut dengan jari telunjuk. Ibu jari di belakang. Mulutnya pas kena di antara ibu jari dengan jari telunjuk, pas kena di sini. Dan memutarnya tidak goyang bahu, tidak goyang lengan, tapi pergelangan tangan yang goyang. Jadi mengaduknya itu diputar. Oke. Kenapa begini, Bu? Nah, kalau begini mili-milinya ini tidak tertutup sama tangan tak. Jadi kita tetap lihat. Dari belakang pun, oh iya. Oh. Kalau misalnya ada perubahan warna, bisa dilihat. Jadi silahkan diaduk. Diainkan sampainya larut semua garamnya. Ya. Yang sudah larut, silahkan bersihkan mejanya. Kan antri mencucinya. Kalau sudah selesai, silahkan lanjutkan LKPD-nya ya. Kita cek sampai mana ya LKPD-nya. Permisi, Bu mau lihat sampai mana. Oke, sedikit lagi. Mantap memang. Oke, sedikit lagi. Oke, mantap. Oke, masih ada sekitar 5 menit. Ibu tunggu ya. Yang belum selesai, silahkan diselesaikan LKPD-nya. Tadi Atisha di kelompok berapa? 3 tahun. Oh, di kelompok 3. Tolong tulis di belakangnya sakit ya. Nah, nanti Atisha Ibu akan berikan dia pembelajaran tersendiri di luar jam pelajaran. Supaya dia tetap paham materi walaupun berhalangan hadir karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Oke, sudah berapa persen? 90%. Masih ada waktu 2 menit lagi. Kita mulai presentasinya. Ibu mau panggil kelompok 3 dulu. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari LDKS kami. Oke.
Pegang supaya suaranya masuk. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani. Dan saya Anissa Fitria. Dan saya Saloma Nahara. Nama alat pertama ya mortar dan pestle, terbuat dari porselen. Fungsi alat tersebut menggerus atau menghaluskan bahan atau zat. Dan alat kedua bernama tabung reaksi, terbuat dari kaca. Dan alat ketiga bernama spatula, bahan pembuatnya yakni kaca. Fungsi alat tersebut mencampur, mengaduk, dan menuang cairan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Saya mau bertanya, selain kaca, apakah ada bahan lain yang bisa digunakan untuk membuat spatula? Baik, izin menjawab. Jadi ada beberapa bahan yang dapat digunakan untuk membuat spatula, yaitu stainless steel, nikel, dan kaca. Tapi yang paling umum digunakan adalah stainless. Tadi jawabannya itu umumnya kaca ya. Tapi yang paling umum adalah stainless steel sama kaca karena stainless steel itu tahan karat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan LKPD mengenal alat laboratorium. Adapun nama anggota saya yaitu, perkenalkan, nama saya Enul Al-Kadri. Saya Zulkifli sebagai pembaca. Saya Mufahril. Saya Gita Anggraini. Yang pertama gelas beker. Gelas beker itu dari kaca. Jadi harus hati-hati kalau mau pakai karena rawan pecah. Yang kedua penjepit tabung reaksi. Bahan pembuatnya kayu atau logam. Penjepit tabung reaksi berfungsi untuk menjepit dan memegang reaksi dengan aman. Alat menjepit tabung reaksi perlu diperlakukan dengan hati-hati karena untuk memastikan keselamatan penggunaan dari zat kimia panas dan bahan berbahaya yang ada di dalam tabung reaksi. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mau saya luruskan terkait konsep-konsepnya ya. Ada yang bertanya tadi, Ibu ini saya dapatkan dari internet katanya ini adalah spatula Ibu. Yang ini ya. Yang ini. Ada yang bertanya, Ibu, ini ada yang bilang ini adalah spatula Ibu. Ini bukan spatula ya, ini namanya penjepit tabung reaksi ya, penjepit tabung reaksi. Karena ini fungsinya kayak biasa lihat jepitan baju, jepitan jemuran, mirip ini. Cuma bedanya kalau jepitan jemuran itu dari plastik, kalau ini dari kayu. Ada juga biasa itu orang gantung-gantung foto, yang pakai tali ini persis ini. Jadi fungsinya sama menjepit. Cuma bedanya kalau yang ini di tengahnya lubang. Anggaplah ini tabung reaksi ya, supaya tabung reaksinya pas di tengah itu. Ada yang bisa simpulkan apa pelajaran kita hari ini? Ya silahkan Dian. Setiap alat kimia memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda karena menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Oke, betul. Setiap alat kimia punya bentuk dan ukuran yang berbeda-beda karena menyesuaikan fungsi dan alatnya masing-masing. Oke, masih ada kesimpulan lain? Oke, silahkan. Sabar Anisha. Jadi kan alat-alat tadi terbuat dari bahan yang gampang pecah. Jadi harus digunakan dengan hati-hati dan Oke, harus hati-hati dan penggunaannya dengan benar. Oke, masih ada tadi? Alat-alat laboratorium harus diperlakukan dengan hati-hati dan tidak boleh dimain-mainkan karena rata-rata terbuat dari kaca yang bisa pecah. Oke, betul. Jadi tidak boleh dimainkan alat-alatnya karena mudah pecah, bukan karena mahalnya atau ndaknya, tapi demi keselamatan kalian sendiri. Misalnya saja kalau alat ini sudah ada campuran zat di dalamnya, tiba-tiba pecah, bisa melukai diri kalian, bisa melukai tangan kalian. Jadi setiap alat itu harus digunakan dan diperlakukan dengan hati-hati. Juga tadi kesimpulan yang tadi bahwa setiap alat beda fungsi. Ini saja sama-sama menampung cairan, tapi bentuknya beda karena fungsinya juga
Oke, betul. Mejanya senantiasa harus bersih karena biar tidak terkontaminasi. Juga kebersihan merupakan bagian dari semakin beriman, semakin bersih. Kalau begitu, Ibu mau cek kemampuan kalian ya. Ibu akan bagikan asesmen formatifnya. Ini berupa pilihan ganda. Di belakang ada esai. Ibu bagikan dulu. Harus selesai hari ini ya. Ibu mau kumpul hari ini. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, yang sudah selesai boleh kumpul. Oke, silahkan mau sini sayang. Supaya goyang-goyang sedikit. Oke, mantap ya. Terima kasih. Apa lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ibu akan bagikan lagi satu lembar ya untuk refleksi. Ini gunanya apa Ibu? Supaya kalian bisa refleksi diri sendiri, menyadari diri kalian sendiri. Sampai sini nih yang saya pahami. Sambil kalian kerjakan lembar refleksi, untuk tugas di rumah, masih dalam kelompok yang sama ya, kalian memiliki tugas untuk mengerjakan, membuat peta konsep, atau infografis, atau mind map. Silahkan cari contohnya ya, peta konsep, contoh infografis, atau mind map. Boleh pilih salah satunya tentang tadi alat-alat laboratorium dan keselamatan kerja. Apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di laboratorium. Oke, yang terakhir Ibu juga, dan minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam laboratorium. Jenis-jenisnya ya. Yang ini termasuk yang ini. Oke. Nanti lembar refleksinya dikumpul ya kalau sudah selesai pelajaran. Sudah selesai lembar refleksinya bisa dikumpul ya. Makasih. Sudah. Terima kasih, tolong dikumpul ya. Oke. Yang lain silakan dikumpul, yang di belakang tolong kumpulkan ke depan. Lembar refleksinya supaya Ibu tahu sampai mana. Oke, kalau begitu untuk menutup pelajaran ya, sebelum kita tutup pelajaran, kalian akan karena kita sudah belajar menjadi seorang ilmuwan yang baik. Sebagai orang ilmuwan yang baik, kita harus tetap mencintai tanah air kita, ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Tanah Airku ciptaan dari Ibu Sud, ya. Oke. Silakan berdiri.
Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini. Sebelum ibu kita tutup pelajaran, kita berdoa kembali sebagai bentuk bahwa hari ini pelajaran telah berlangsung dengan baik. Saya minta pada Zulkifli untuk memimpin doa. Nah, pelajaran sudah selesai. Mari kita berdoa sebelum pulang. Doa dimulai. Oke, sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.